Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Bocin Channel. Pada video kali ini saya tidak akan melakukan pembahasan seperti biasanya, tapi pada hari ini saya hanya akan membalas beberapa komentar dari teman-teman semuanya pada video yang ini. Oke, jadi saya hanya akan membalas beberapa komentar yang belum sempat saya balas di video yang tadi, di video dengan judul buka usaha atau rincian barang dagangan grosir sembako dengan modal 30 juta. Oke, di sini ada beberapa komentar yang belum sempat saya balas. Yang pertama ada dari Mas Renaldi Makmur. Izin bertanya Bang, untuk buka toko awal langsung ke distributor atau ke toko besar yang ada di daerah terdekat? Oke Bang atau Mas Renaldi, jadi untuk buka toko awal, kalau saya dulu ya pengalamannya, jadi pertama kita belanja ke grosir atau agen terdekat yang ada di seputaran tempat tinggal. Jadi nggak langsung ke distributor, karena kalau awal-awal kita belum kenal sama yang namanya sales ya, yang namanya sales dari distributor. Jadi belanjanya langsung ke toko-toko atau agen besar yang ada di kota masing-masing. Pasti ada, silahkan dicari saja. Oke, untuk yang kedua ini dari siapa ya, Yuyu Nurmaya. Pak, untuk grosir seperti ini belanjanya di agen, di mana saja biasanya kita bisa menemukan agen? Saya lihat banyak item barang yang beli renceng atau hanya beberapa piece saja. Apa memang di agen tidak harus selalu beli per karton? Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, di agen juga kita belanja ke agen, jadi nggak perlu belanja per karton. Jadi itu bisa per piece ataupun per pak. Nanti kalau kita sudah kenal sama agennya, nanti dikasih harga beda gitu, harga beda dari yang agen jual ke eceran. Jadi kalau misalkan kita tinggal bilang saja kita buat di semi grosir, nanti pasti harganya dibedakan. Contohnya misalkan dari produk apa ya, dari produk bumbu misalkan seperti Masako. Nah, saya dulu nggak pernah pertama buka, jadi nggak pernah beli per karton, jadi beli per pak dulu, karena dengan beli per pak pun kita masih bisa menjual dengan harga grosir. Oke, itu dari dari Yuyu Nurmaya ya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan dari Talago TV Official. Saya modal 65 jutaan, bisa nggak tuh Bang? Sewa bangunan aja 12 juta, bahan rak sama perlengkapan lain 5 juta, jadi modal 45, bisa nggak tuh? Oh, ini modal 65 juta. Ya, kalau menurut saya bisa. Karena saya pun dulu kan kurang lebih 30 juta. Tapi dulu saya 30 juta hanya untuk barang dagangannya saja. Kalau dengan sewa tempat 65 juta bisa. Kalau menurut saya bisa ya. Kalian tinggal cari saja tempat yang harganya nggak terlalu mahal. Jadi dengan modal 65 juta ini sewa bangunan 12 juta, bahan rak sama perlengkapan 5 juta, berarti sisa 40 berapa nih, 43 juta bisa buat dibelanjain ke barang dagangan. Tapi tentunya jangan belanja terlalu banyak dulu, sedikit-sedikit dulu, yang penting komplit ya, yang penting barangnya komplit. Walaupun belanjanya sedikit, tapi kita masih bisa jual ke warung-warung kecil atau ke warung-warung retail. Oke, terima kasih buat Talago TV Official. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ida Nur. Bang, kalau beli awal di agen otomatis kita nggak bisa bersaing dari segi harga. Selisih 1000 aja orang pada ragu beli di kita. Gitu, gimana ya tipsnya? Oke, untuk Ida Nur, terima kasih udah
memberikan komentarnya. Jadi gini ya, kalau beli di awal agen, kalau beli awal di agen otomatis kita nggak bisa bersaing. Jadi kalau menurut saya, meskipun kita belanja dari agen, tetap kita masih bisa bersaing untuk urusan harga dengan grosir-grosir yang lain. Tergantung dari produk atau barang yang kita beli. Jadi jangan semua kita beli, setiap item kita beli dari agen. Jadi kita pilih-pilih dulu mana yang sekiranya masuk di pas kita jual nanti, mana yang enggak. Kalau misalkan yang masuk harganya kita beli dari agen. Contohnya seperti rokok. Kalau produk rokok kita seperti saya sampai sekarang pun saya kebanyakan beli di agen, nggak di sales gitu ya, nggak di distributor. Karena dengan beli di agen pun kalau produk rokok kita masih bisa bersaing untuk urusan harga. Ya kalau selisih 100 rupiah wajar lah kalau selisih segitu dengan sesama grosir. Itu dari contoh dari kita belanja ke agen tapi masih bisa bersaing. Kemudian kalau mau persaingan harga tapi kita belanja ke agen, usahakan belanjanya per karton supaya bisa harganya bisa bersaing. Contoh kalau misalkan beli produk deterjen misalkan, jangan per renceng tapi per karton. Kalau kita beli per karton, otomatis nanti harga baginya atau modalnya kita masih bisa menyaingi atau bersaing dengan grosir-grosir yang lain. Jadi gitu ya, buat Ida Nur, terima kasih. Kemudian yang berikutnya dari Situ Nur Anissa, Mas kira-kira berapa ya modal grosir sembako 100 juta, kira-kira cukup enggak untuk barang dagangan saja? Mohon pencerahannya. 100 juta itu lebih dari cukup ya, lebih dari cukup. Dengan 100 juta kita bisa kalau belum punya tempat kita bisa punya sewa tempat, kemudian belanja peralatan, dan sisanya bisa langsung ke barang dagangan. 100 juta cukup ideal kalau menurut saya. Oke, ya mungkin itu dari pertanyaan dari Situ Nur Anissa. 100 juta cukup, silahkan dilanjutkan. Oke, yang berikutnya dari siapa lagi nih? Dari Mamah MMH, Mamah mungkin ya, Mamah Mega. Bagi yang mau buka warung jangan terlalu banyak-banyak, beli barang sedikit-sedikit, yang penting komplit. Ada yang dibutuhkan dan banyak pembeli yang ditanyakan. Kalau kontrakan jalan raya mungkin tentunya mahal atau apa ya? Tentunya mahal kalau di lingkungan rumah sekitar 5 jutaan per bulan. Oh mungkin ini bukan per bulan, per tahun ya. Cukuplah 30 jutaan tempat penyimpanan barang yang biasa dulu, supaya uang 30 cukup bagi pemula. Lama kelamaan kalau berjalan bagus bisa besar seperti saya. Enak kalau udah berjalan banyak barang yang masukin ke warungku tanpa bayar uang semuanya. Semoga kalian bisa sukses, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Mamah Mega. Iya betul, jadi apa yang disampaikan oleh Mamah Mega ini betul. Jadi kalau pertama buka nggak usah harus komplit, nggak usah harus banyak dulu belanjanya. Jadi yang penting sedikit-sedikit tapi komplit. Nah itu contoh misalkan dari produk kopi ya. Kopi misalkan jangan dulu beli puluhan karton, beli aja 1 karton dulu, 1 karton. Karena kan kalau awal-awal kita juga belum tahu kekuatan penjualannya berapa. Apakah kita kalau beli 10 karton langsung habis sehari kan, seperti itu. Nah kalau misalkan kita udah tahu kekuatan berapa penjualan kita per hari, per minggu, per bulan, baru nanti kita perbanyak stok. Jadi untuk awal-awal saya setuju dengan Mamah Mega. Untuk awal-awal nggak usah banyak-banyak dulu, yang penting sedikit
sedikit stoknya tapi komplit gitu. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa komentar yang belum sempat saya balas karena ya ada beberapa alasan mengapa saya belum balas komentar ya, dan baru kali ini bisa balas. Ini komentarnya udah lama, udah hampir 1 tahun yang lalu, 11 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu ya, baru saya balas hari ini. Mohon maaf, dan semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian semua bisa menambah sedikit ilmu ataupun wawasan buat teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila kurang dari jawaban yang saya berikan kurang bisa diterima oleh teman-teman semuanya, karena di sini juga saya masih merintis, saya masih belajar, dan semoga kedepannya saya bisa lebih memberikan lagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata dari apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua, salam sukses.